Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sandiaku ni Dio Sanjaya, bujang tanggong asli bersama. Kamu rangkai guritan bukankah memelaka, lina ngajong kamu terkesima. Ilo galu mangkal guritan, ilo galu mangkal pentunan. Pantun kerebai nababala, balam termasuk ke dalam baka. Tua penghinaan yo di pagar alam. Ada banyak wisata ngari budaya. Banyak nian batu megalit, ayat terjun beratus-ratus. Bunyi ayat sejok mana sunyi, tepat okiri lo di rumah bari. Pagar alam adul matang, gunung dempo tinggi manjulang. Lolok katangga kekayangan, nanya terbayang di awang-awang. Cerita bagi nek masih ku kenal. Berjalanku ke Teriwa sehingga ke Selangis numpang bandi. Pagian ini endukku ngiro kawe, alangkah padek petang ini lapacak ngopi. Guritan berandai-randai, lolok kerbai dan berjajai, baju bijel kesak masai. Balik ke rumah nginak dapur kusak masai. Engkau seanak nyegot nak makan gulai bicai. Kota bersama, kota dipura, bersih sejuk, aman dan ramah. Lambang daerah ikan semua, kekayaan alam sungguh melimpah. Apalagi di Lematang Indah, saya lemah saja nak numpang singgah. Pesan diwa di kayangan sana, kandek kita anak muda, jagalah guritan jangan sampai sirna, sampai terkenal ke seluruh dunia, mangke ngecapa generasi selanjutnya. Ada guritan tadot ngarjungan, budaya nek semakin ketinggalan zaman. Semoga ke depan ada kemajuan untuk budaya semakin berkembang. Seletop di bawah cucuk, padi ketan ditanam tulah, ditutup bukan dicukup, oi kepacaan gimba inilah. Kiprol aja, kiprol. Roll kan? Iya. Udah. Oke. Action. Selamat pagi. Selamat pagi para penikmat YouTube Yaskur Jamhur. Kali ini saya ada di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Jadi saya kesini mau ketemu beberapa orang yang kita ada di, saya sebut nih karena saya datang ke Pagar Alam terpesona ya. Jumat dini hari saya datang ke sini. Saya mau acaranya ini kita sebut Sabtu pagi di Pagar Alam. Oke. Selamat pagi. Pagi, Kak Pio. Ya, pagi. Kak Frans. Pagi. Kak Kim. Ya, pagi. Kim Zuhairi. Iya. Benar ya, udah nggak salah tuh ya. Benar. Okay. Aman. Ya. Akur kalau orang sini bilang. Akur ya. Akur. Ya. Cocok ya. Cocok. Kak Pio ini lengkapnya Alfian Maskon. Iya, Maskoni. Maskon ya. Maskoni pakai Maskoni, Alfian Maskoni. Tapi sampai kemarin tuh saya nggak mudeng. Alfian Maskoni, tapi kayak sering familiar namanya gitu kan. Pas iseng lihat di Instagram Alfian Piuk, wah ternyata jagoan off-road. pemainnya gitu kan. Gitu. Terus tanya-tanya ke warga setempat sekitar sini, memang panggilannya Kak Piuk biasa di sini ya. Oke. Nah, kita datang kebetulan saya ada teman juga nih, 2 orang Kak. Satu Kim, satu lagi Frans. Kebetulan dua-duanya sebenarnya bukan asli sini. Iya. Apalagi Kim. Kim ini
lu baru nyampe tanggal berapa kemarin? 21. 21 Januari. Entah kenapa nanti kita ulas. Nah, nyampe di sini. Terus tadi kita juga udah dengarkan lantunan apa ya namanya? Guritan. Tentang apa tadi tuh, Dio? Tentang indahnya pagar alam. Tentang indahnya pagar alam. Kalau tentang indahnya pagar alam kayaknya nggak ada yang berani bantah ya. Dua orang ini deh yang bukan orang sini bisa ngebantah nggak tuh? Kalau ngebantah nggak akan ada di sini, Pak. Nggak mungkin ya? Nggak akan, justru malah ada ketertarikan jadi di sini. Oh gitu. Iya. Ntar saya tanya kenapa gitu ya. Nah, Kak Pio, saya mau nanya langsung nih. Kak Pio ini apa ya? Kalau namanya udah beredar deh di dunia yang agak-agak ekstrim kegiatannya tuh, off-road roda 4 juga, roda 2 juga Pak ya? Iya. Sikat semuanya nih. Iya. Oke. Nah, kita mau lihat nih. Pagar alam sendiri buat Kak Pio itu apa sih? Jadi gini, pagar alam itu sebuah kota yang kecil ya. Tapi ada dua hal yang membuat saya itu kembali ke pagar alam. Kenapa saya bilang Kembali ke pagar alam? Oh, Karena saya lahir, besar dan asli pagar alam. oke. Tapi di era 80-an saya keluar dari pagar alam Untuk untuk sekolah. sekolah. Oke. Untuk sekolah. Dan saya baru pulang ke pagar alam 2009. Lama juga Lama. dong. Separuh dari umur ya, separuh dari umur itu juga. Ada dua hal yang membuat saya nggak mungkin bisa lupa dengan pagar alam itu. Yang pertama airnya, yang kedua udaranya. Oke. Emang udara nggak salah. Selama ini kita nginep di tempatnya Kak Frans ini Di daerah di daerah Rimba Candi ya? Sumber Candi ya? Rimba Candi. Rimba Candi. Nggak tahu tuh berapa ketinggiannya, itu amaze. Kita datang itu sekitar jam 2 malam hari Jumat ini hari itu. Nggak lihat apa-apaan dong. Nah, pas pagi 5:30 nggak sengaja tuh ada teman kita Akmal buka pintu. Itu ada teras, balkon, teras lah ya. Langsung kaget. Beneran kaget. Apa nih? Gunung gede banget. Gunung Dempo. Itu set dari teras turun lembah langsung Gunung Dempo. Terus dikasih lagi bonus sama gunungnya. Dikasih kabut awan Iya. setengah gunung. Sempurna lah. Dia menang hari itu untuk fotonya tuh. Karena bangun pagi. Karena bangun pagi. Agak telat sedikit tuh. 14. Nah, terus lanjut lagi ke air dan udara. Iya. Kenapa gitu? Ya, menurut saya dari semua tempat yang pernah saya kunjungi belum ada yang sebaik di pagar alam. Airnya begitu dingin, terus udaranya yang begitu bersih dan sejuk ya. Seger banget. Ya segar banget. Itu dua hal itu yang membuat saya ya sudah saya harus kembali. Nah begitu saya kembali 2000 berapa tadi? 2009. Oke. ternyata banyak hal yang belum potensi yang ada itu yang belum dimaksimalkan. Oke. Kita coba misalkan. Ya kalau kita bicara kopi, kalau untuk seputaran sini ya bicara kopi, memang ini mata pencarian utama di sini, Masyarakat sini ya. masyarakat sini. Selain kopi apa aja tuh? Sayur mayur. Sayur mayur ya. Jadi kalau kopi di pagar alam, kopi pagar alam, tapi begitu kita keluar nggak ada kopi pagar alam. Nyebutnya kopi Hilang nama pagar hilang nama kopi pagar alamnya. Iya. Oke, terus Oh ini PR kita besar, PR kita bersama. Gimana kita mau munculin kopi pagar alam itu? Nah, akhirnya ada beberapa penggiat kopi di pagar alam. Nah ini terus kita ajak. Termasuk misalkan saya ketemu sama Opran. ya. Opran yang saya tahu bukan orang pagar alam, tapi kok maunya tinggal di pagar alam. Dengan satu cita-cita kayaknya ingin betul kopi pagar alam itu dikenal di luar. Karena ada beberapa keunikan kopi pagar alam. Keunikan ya, oke. Kemarin kebetulan Pak, kita menerka kebun kopi dia. Ada dua juga yang kita diliatin tuh, mateng kuning sama mateng ungu ya. Ntar ada lagi ceritanya tekniknya diliatin. Ya selain kopi yang udah terkenal itu, kakak salah saya.
KPU. Apa yang kan tadi potensi 2009 lu tamat kuliah itu? Enggak, udah setelah kerja di beberapa tempat. Oke. Apalagi sih sebenarnya faktor? Ya, Ini jadi balik lagi nih ya. Ya. Udah sekian lama di Jakarta gitu. ada satu yang saya pahami betul, masyarakat Pagarlam itu adalah masyarakat yang pekerja keras, Kulturnya bertani. petani. Jadi pagi mereka jam 7, paling telat jam 8 mereka udah pergi. Udah ke ladang, ke sawah, udah kerja. Pulang sore jam 4, jam 5. Dan itu rutinitas hampir setiap hari. Tapi dari sekian tahun dari sisi ekonomi, saya lihat peningkatannya nggak terlalu luar biasa gitu loh. Dengan kerja keras yang mereka lakukan. Kurang sepadan. Kurang sepadan menurut saya. Ya, oke. Nah, saya pernah lihat, saya lupa judulnya, ada sebuah film itu. Jadi kerja keras, tapi dalam tanda kutip nggak cerdas. Oke. Jadi butuh yang cerdas nih. Oke. Jadi kalau kerja keras ini Nggak cukup ya. nggak cukup. Oke. Harus ada kerja cerdasnya. Smart. Nah, kerja cerdasnya itu harusnya ada yang memerankan gitu. Nah, menurut saya yang bisa memerankan itu pemerintah. Sebagai toladan juga Ya, sebenarnya. pemerintah yang mengambil peran kerja cerdas itu untuk mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian apa yang dilakukan KPU? Nah, misalkan kopi. Kopi kita Pagarlam ini hampir warisan dari zaman Belanda. Zaman Belanda dulu ya. Kopi. Teh juga ada ya, Sun? Ada teh juga, ada kebun teh. Tapi kalau teh itu PTP ya, punya perkebunan. Oke. Nah, di sini di kondisi warisan Belanda tadi, kita itu lebih ke rutinitas saja kopi itu. Jadi Sekedar ya, meneruskan. kopi, dibersihkan rumputnya, terus nanti nunggu panen, dipanen, terus begitu dari tahun ke tahun. Sementara ada teknologi kopi misalkan yang untuk meningkatkan produksinya. Jumlah produksi, kapasitas produksinya. Kapasitas produksinya. Misalkan kalau 1 hektar, sekarang kita 1 ton. Ini bisa kita tingkatkan menjadi 3 kali lipat. Oke. Dengan teknologi stack itu. Sambung pucuk. Nah, seperti kalau kemarin ya, Iya, Om betul. Brown lihatkan. bahasa- Iya. Nah, dengan stack itu bisa meningkatkan hasil produksi mereka. Nah, saya tanya ke masyarakat, kenapa kalian nggak stack? Jawabannya? mahal, Mahal. mahal. Ternyata satu kalau di sini nyebutnya satu mata ya, satu stack itu, satu bibit itu, Satu bahan stek itu. ya kurang lebih bisa sampai 2.000 sampai 2.500. Jadi kalau petani punya kebun 2.000 batang, berarti mereka butuh uang 4 juta. Nah, butuh uang 4 juta. Nah, butuh uang 4 juta ini buat masyarakat itu kan mahal. Bukan mereka nggak punya. Begitu mereka Tapi- panen, mereka punya uang itu. Tapi kebutuhan mereka Soal cash flow lah ya. ya lebih ada yang lebih Prioritas. lebih prioritas. Nah, di sini yang saya bilang kerja cerdas tadi. Gitu. Nah, kerja cerdas ini pemerintah punya uang. Kenapa nggak dihibahkan ke masyarakat? Biayain ke masyarakat. Nah, program ini yang kita lakukan sehingga masyarakat petani tadi yang bisa mengerjakan di kebun dia sendiri, dibiayai oleh pemerintah. Saya mau tanya, Pak. Siapa kepala pemerintah di sini itu, Pak, namanya, Pak? Ya itu tadi yang temannya saudara Pio tadi. Oh, gitu ya. Ya. Alfian Pio. Alfian gitu ya? Pio, Oke. Dia kalau di politik dia pakai nama Alfian Maskoni. Itu bikin saya nggak mudeng sampai kemarin sore. Oke, hasilnya gimana, Pak? Kita dari 2019 kita mulai 2020. Tahun ini sudah kelihatan. Tahun ini dia mulai ada hasil. Peningkatan kapasitas produksinya. Ya, karena dia 1,5 tahun sudah mulai, jadi kita mulai dari 2019, 2020. Nah, di Juni 2021 ini yang dikerjakan 2019 itu mulai ada hasil. Hasil. Ya, itu jadi ada tenggat waktu. Kira-kira berapa tuh, Pak, hasilnya? Persentasenya. Kalau persentase yang sudah ditanam itu kurang lebih itu tadi 200 sampai 300% peningkatan. Kalau dia kira-kira dapat 1 ton, yang biasanya ini bisa sampai 2 sampai 3 ton. Ya itu yang kita kejar. Jadi kalau kemarin tuh memang karena soal biaya, soal Soal cost biaya. untuk stek gitu ya. Nah, sampai sekarang kita 1 tahun itu kita programkan 1 juta bibit.
setiap tahun kali 2 2019, atau 300% ya nanti ya peningkatannya. 2020 2021 ini juga kita tetap lakukan, dan insya Allah kita juga dibantu oleh dana provinsi 1 juta, jadi tahun ini insya Allah 2 juta. Nah, Kemudian terus di samping itu kita juga teman-teman yang penggiat kopi, kalau saya bahasakan kopi premium. kelasnya di situ Ya, kelasnya posisi. di situ, di mana misalkan sekarang lagi tren petik merah. Oke. Nah, ini perannya teman-teman Om Fran ini, petik merah, terus malah sekarang Om Fran udah ada kopi wine ya. Ya sebenarnya saya agak bingung juga sama Om Frans ini. Yang saya kenal beliau itu pedagang TV, Pak. Nah, iya, Di Kebun Jeruk dulu. tukang TV. Tukang TV gitu. Nggak tahu udah sampai servis TV apa enggak tuh, nggak tahu juga. Enggak. Ini ceritanya gimana bisa jadi petani nih? Ya gimana ya? Kayaknya ngeliat petani itu keren sebetulnya. Petani itu keren. Keren. Oke. Cuman selama ini mindset orang kalau dibilang petani itu kastanya petani dan nelayan ya. Itu kastanya kayaknya rendah banget. Gua banget. Ah, ah. Kalau Kak Piyu sendiri gimana ngelihatnya tuh? Positioning petani di masyarakat ya? Iya, karena saya lahir dan besar di keluarga petani, dan saya ya jujurnya besarnya itu di sawah. Jadi masa kecil saya itu di sawah. Puaskan banget tuh dulu. Iya, jadi kalau tadi Om Yadi bilang buka jendela ngelihat Gunung Dempo, nah kalau saya baru melek udah Gunung Dempo gitu loh. Asik. Iya, itu. Sadis lagi itu kan. Merinding begitu melek, saya udah lihat Gunung Dempo, sudah saya melihat hamparan padi yang Padi juga banyak juga sih, Pak. ya Banyak juga ya. sudah sembada semua di sini kalau untuk pertanian. Jadi, Jadi di sini emang sorry. Ini memang kemandirian lokal di sini sebenarnya udah dapat dong ya. iya, jadi kita 90% lah mata pencariannya dari pertanian. Sehingga COVID-19 itu nggak ada dampak di sini. Nggak ngaruh dong. Nggak ngaruh. Mantap. Iya. Kalau nggak seperti kita nih di Jakarta ya, Om Kim ya. Ketika COVID sudah apa jadi kaum rebahan gitu loh. Nggak bisa bergerak. Jadi mayoritas petani, Heeh. dan ya buat saya sendiri, petani itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa buat saya gini. Pagar Alam bolehlah mengatakan bahwa kota para jenderal, karena banyak sekali jenderal-jenderal yang ada di Jakarta. Oh itu iya, benar. dari Pagar Alam. Itu karena ada faktor apa kira-kira, Pak? Salah Kalau boleh satunya tahu. karena petani. Hubungannya? Ini kalau petani itu pendapatannya itu hampir sebagian besar itu pendapatannya tahunan. Soal ketika panen gitu ya. Ketika panen. Jadi ketika panen dia punya uang itu yang nominalnya itu lumayan. Sehingga uang itu ada masa, misalkan masa panen. Sehingga uang itu cukup besar. Nah, sehingga untuk biaya anak-anaknya sekolah itu uang itu kumpul kan. Ya. Beda dengan yang katakanlah mata pencarian yang harian. Nah, Kalau ini kan dia ada momen, tak katakanlah Oke, kalau oke. ini. Sehingga anak-anaknya untuk sekolah, kalau dulu kan Juni kan sekolah itu ya. Juni ya. Nah, Juni. Itu bersamaan dengan musim panen. Anugerah alam Iya. banget ya, luar biasa. Jadi ya. orang Pagar Alam itu kalau sekolahnya dulu yang paling banyak itu di Jogja. Kalau dia keluar ke Jogja, ke Palembang, ke Bandung. Ada alasan khusus juga. Mungkin karena terbiasa aja, karena ada yang Terbiasa, memulainya ada itu yang memulai, ya, dari Jogja. Jadi dari zaman dulu juga Pagar Alam itu memang walaupun dulu kan dia kecamatan kecil, kota Pagar Alam. Dalam Kabupaten Lahat. Dalam kota. Tapi dari zaman 70-an itu sudah ada bis. Bis yang ke Palembang, bis yang ke Jakarta. Oke, karena komoditas ini ya. Iya, jadi karena intensitas orang keluar kota itu cukup tinggi, dan itu tadi sebagai petani, dan petaninya itu petani kopi itu mahal. Nah, sehingga orang Pagar Alam untuk sekolah kalau dia mau itu hampir rata-rata bisa gitu, bisa. Makanya dikatakan kota para jenderal. Sebenarnya di samping itu juga yang di deputi di kementerian itu juga banyak orang Pagar Alam. Karena mereka juga jadi teknokrat, mereka jadi kayak gitu. Iya. Karena kesempatan ekonomi mereka. Ekonomi. Nah, makanya kalau bicara soal petani nelayan tadi ya menurut saya nggak
kalau untuk di pagar alam enggak, petani itu bukan kasta yang rendah. Gitu. Itu persepsi di luar kali ya. Persepsi orang kota. Karena Bapak Susno Duaji itu bapaknya petani juga. Nah, itu dia makanya gue pengen rubah nih mindsetnya orang kota nih. Yang gayanya sok metropolis apa segala. Jadi gitu ya, teman-teman. Om Ipang sendiri ternyata menemukan persepsi baru di sini. Nggak seperti persepsi dia waktu dia di kota di Jakarta atau apa. Petani itu ya begitu tadi disebut. Ketika ngeliat di sini, salah gue nih. Salah berarti ya, salah total. Gue di Australia, gue di mana begitu dilihat petani orang hormat, dibilang orang tajir nih. Iya, mestinya gitu. Terus dengar-dengar juga gini ya, Kak ya. Sebagian besar komoditas apa itu namanya perkebunan itu di pasar induk Palembang kalau nggak salah itu memang dari sini ya. Sebagian besar dari sini. Jadi kita di sini untuk sayur mayur itu hampir semua jenis kita ada. Hampir semuanya. Hampir. Karena landscape, karena geografi ketinggian atau karena kesuburan tanahnya. Ya itu tadi. Om Frans bilang kemarin ya, Iya. tanahnya. Tanahnya lumayan luar biasa. Surga di sini. Ya. Iya. Dan saya berharap Kim juga akan bermukim di sini nanti. Amin. Iya. Udah ada undangan ya. Ya kan itu cintaku di balik aksara. Bukan. Oh, dia Pinang kau dengan aksara. Masih Pinang. berlaku. Kim, 24 jam. Kim ini penggiat aksara Nusantara ya. Iya. Gitu. Jadi emang punya alasan kuat dia kesini ya. Iya. Dan di sini. Bersembunyi dari dalam alasan itu juga bisa dia. Iya, di sini punya sejarah. Makanya Kim datang ke sini itu ya datang ke tempat yang tepat dan di waktu yang tepat sebenarnya. Ya. Kenapa waktu tepat? Sekarang ini kita lagi menggali pariwisata itu, nggak hanya pariwisata alam, jadi wisata budaya juga. Nah, Pagar Lam ini kan kota megalit, begitu banyaknya megalit, terus begitu banyaknya budaya-budaya yang dalam tanda kutip mulai agak dilupakan. Budaya apa ya? Kesenian, tutur. Kesenian, tutur tadi ada guritan, terus juga ada sejarah misalkan kalau di Pagar Lam ada rumah, kalau bahasa sini rumah bagi. Rumah bagi. Kalau di sini itu kan kalau R tuh nyebutnya ge tuh ge sama H tadi rumah jadi bukan rumah dia rumah. Rumah bagi. Nah, rumah bagi itu ada ukirannya, ada apa dari tiangnya apa segala macam itu. Nah, nanti mungkin Kim yang bisa eksplor ini semua. Oh, kayak motif di pintu utamanya itu ya. Lingkaran. Emas apa ya? Mau makna kan seperti Bhinneka Tunggal Ika deh kalau nggak Iya. salah makna itunya. Nah, ini tugas Kim nanti untuk menggali itu Gali lagi. gitu. Gali dan eksplorasi. Eksplorasi. Expose. Jangan lupa untuk diekspos. Iya, Karena tentunya. zaman sosmed sekarang. Gitu. Iya, siap. Nah, kembali lagi tadi ke soal pertanian, perkopian nih. Kapasitas produksi udah ditingkatkan. Plan untuk pemasarannya gimana? Ya, kalau kopi ini kan karena komunitas dunia ya. Ya. Kalau pasarnya memang masih sangat dipengaruhi oleh pasar global. Nah, hanya kita sekarang ini mencoba untuk membawa petani ini ke kopi premium. Kopi premium dengan para penggiat kopi ini, misalkan sekarang petik merah, terus pengolahannya. Nah, sekarang saya bersyukur di Pagar Lam tidak lagi yang jemur kopi di jalan. Jadi semua udah mulai paham tentang bahwa kita harus tingkatkan kualitasnya, kualitas kopi ini harus tingkatkan. Jadi mulai jalan itu semua karena roda ekonomi Pagar Lam ini sangat dipengaruhi oleh kopi. Itu kan 90% ya pertanian kayak gitu. 90% petani. 10% ini kira-kira mau diarahin kemana? Tetap biar di sana karena mereka juga ada para pedagang, para pegawai. Pegawai kita hanya kalau kita bicara pegawai sangat terbatas ya, hanya sebatas pegawai negeri dan pegawai BUMN. Oh, BUMN. Ya hanya itu, karena kita tidak ada perusahaan-perusahaan yang besar di sini tidak ada. Tidak ada. Jadi dan sebagian besar juga mereka misalkan kayak pegawai negeri itu juga nyambi jadi petani. Karena petani itu menjadi budaya di sini. Oh gitu ya? Iya. Kayak Om Fran nih, basicnya bukan petani kan? Iya. Bukan.
tukang Ketika TV. datang ke sini boleh diceritain, kita denger ceritanya Om Frans dulu nih, Kak. Gimana itu? Jadi awalnya begitu mau terjun, gue tuh cuman browsing aja, browsing tentang kopi. Karena memang penikmat kopi aslinya. Enggak juga sih, Nggak kopi juga. saset tadinya. Kopi saset tetap. Yang bukan premium sama sekali itu ya. Bukan, itu udah kopi yang paling Kasta rendah deh. apa deh hitungannya. Oke, terus Browsing, habis itu coba gua terapin apa yang gua browsing. oke. Mulai deh. Begitu kesini ngelihat, oh polanya nih masih pola lama terus. Ya kayak Kak Biu Ah, cerita tadi itu. petik masih petik pelangi merah kuning hijau. Wangi. Istilahnya begitu, petik pelangi merah kuning hijau. Oh, karena ngejar jumlah Produksi tadi. produksinya, Iya. panennya. Itu jemur juga kadang-kadang masih ada yang di atas tanah apa. Oke. Ya itu biarin aja. Hmm. Gue coba dengan metode yang baik dan benar. Oke. Karena apa? Kopi itu kan bagian dari makanan. Semuanya hotel apa segala pasti ada kopi. Kayaknya udah nggak makanan lagi, udah ke lifestyle nih. Bisa jadi Iya, gitu. iya. Karena yang gue pikirin juga faktor higienisnya nih. Hmm. Karena begitu setelah dia jadi green bean, kalau dia nggak bersih kan di roasting. Iya. Ya. Habis itu dikonsumsi, diminum. Hmm. Nah, gue coba lakukan itu yang terbaik. Mulai deh, emang ada kendala waktu itu, pasar. Pasar. Oh, untuk penjualannya ya. Ya, Oke. tapi bagaimana caranya gue pakai yang namanya media yang sudah ada, coba nawar-nawarin. Hmm. Habis itu nyoba ikut festival, pameran Di mana tuh? di Jakarta lah. Oke. Waktu itu. Bawa nih kopi hasil dari sini. Ah, Oke, terus. Nah begitu gue pameran, gue pakai nama Pagar Alam. Orang bingung, Pagar Alam ini negara bagian mana? Gue bilang, wih tetangganya Oklahoma nih. Banget sih. Presidennya udah beda ya. Ya beda. Terus? Tapi dengan berjalannya waktu, teman-teman ada yang main ke rumah, apa yang dianya mulai ngeliat gitu kan. Nah mulai deh. Teman-teman lokal nih ya. Teman-teman di sini. Pagar Alam, Ah. khususnya anak-anak muda gitu kan, yang dia emang melihat kopi, dia pengen emang benar punya cita-cita kopi Pagar Alam ini dikenal seluruh mancanegara. Mulai deh pelan-pelan hatinya sudah mulai bergerak. 2 tahun pertama teman-teman emang punya kendala luar biasa. Aku dibully, dibilangnya gara-gara aku nih. Bikin wine robusta, bagian dia bikin tapi nggak laku karena aku kasih tahu harganya ya emang harga wine gitu. Fine. Sementara teman-teman ini ya karena orientasinya tadinya cuman ke pengepul, Oke. jadinya ya begitu aku lihat sendiri gitu. Tani datang bawa kopinya pengepul, pengepul dengan damainya I17 mate. Apa tuh? 17.000 mate itu berapa? 250 atau pokoknya begitulah bahasanya gitu kan. Ini berarti di kopinya petani ini dia nih yang nentuin harga gitu kan. Nah, ternyata kok aku bisa menentukan harga sendiri. Karena dari hasil green bean tadi itu bisa aku grading, bisa jadi 4 yang ukuran large, medium, sama small. Sama kalau istilah di kopinya ini Piberry, kalau bahasa umumnya kopi lanang. Oh gitu. Yang sementara dari keempat tadi itu harganya berbeda. Adanya yang kopi lanang tadi Piberry harga per kilonya 40.000. Terus yang small 30.000. Nah, kawan-kawan baru mulai mikir, oh iya
dengan ini kok harga bisa beda. Jadi nilai ekonomi kopinya itu yang ditingkatin. Ini yang gua mau. Hasilnya so far gimana? So far oke sih ya, walaupun step by step gitu, tapi udah Tapi kelihatan grafiknya naik terus. ya, sebetulnya juga secara nggak langsung nih gua dukung programnya Pak Wali. Betul. Stek sambung tadi. Oh iya. Tadi. Sementara kawan-kawan ini dengan pola lama, kalau gue tanya, lu sehektar berapa batang? 3.000 batang. Ya. Hasilnya berapa? 700 kilo. Kompran berapa? Kalau gue punya prinsip beda. Untuk mengejar target, itu kita harus hitung per batang, bos. Kalau per batang dia bisa menghasilkan 1 kilo green bean, kalau 3.000 udah dapat berapa? 3 ton lah ya. 3 ton. Oke deh, setengah ton untuk kembali ke kebun, beli pupuk, biaya perawatan. Operasionalnya lah ya. Selebihnya kan masih bisa Adem tuh ya? ada Adem banget tuh. banget. Nah, ini udah mulai pelan-pelan gitu. Gue coba terapin teman-teman. Ayo kejar target. Karena kalau nggak begitu 1 hektar 3.000 batang. Rata-rata jawabannya sama. 700 kilo, 800 kilo, 900 kilo. 1 ton ya. Nggak sampai 1 ton. Kayak ngomong-ngomong kopi, gue lihat-lihat tuh ada yang mau nganterin kopi kayaknya. Ada tadi Bener ya? Iya, ini, tenang aja ntar dianterin. udah Lanjut terus aja. Pengen nyoba juga. Iya, makanya Dengar omongan doang gue nggak nyoba. sabar. Nah, lanjut lagi narik ini. Tadi programnya Pak Wahko nih, ini Apa tuh? ini unggulan Jeruk gerga. Jeruk gerga. Gerga. Pro Jeruk pagar pro. alam. Jeruk besemah lah. Wah, Itu juga Iya, aman pagar alam ya. Ini emang unggulan sini juga nih. Sekarang nggak bisa. Aslinya dari mana? Kalau sejarahnya sih jeruk itu pertama itu di Medan, terus dibawa ke Lebong Bengkulu. Sekarang di pagar alam rasanya itu punya sesuatu yang beda. Jadi Dia enak. jeruk dimakannya seperti sangkis ya. Airnya jauh lebih segar. Enggak bohong, enggak piu, enggak bohong, beneran. Mau nyobain enggak? Kopi apa jeruk dulu, udah bingung kan lu? Kopi lemon. Iya pak, memang enak banget. Ya, segar. Kalau saya paling suka dan ya salah satunya anti covid lah ya. Ini vitamin C ya. Oh ini kopi. Terima kasih kak. Ini kopi apa nih? Robusta. Robusta. Soalnya kan tetap harus kopi nasional. Sekarang ya juga ya denger sih di kementerian itu harus pakai kopi-kopi dalam negeri. Nah gitu ya. Ah, Oke. Biar ngenjot juga nih. iya. Ya masa wali kota pagar alam ngasih kopinya Saset. saset Enggak banget kali ya. Iya, tega itu sih namanya. Saya coba ya kak ya. Kasih gula dikit. Sedikit. Nih, liatin aja ya, rasain aja gitu, imajinasin aja. Ini kopi memang legend lah ya. Ya, untuk pagar alam ini salah satu kota penghasil kopi terbesar ya di Sumatera Selatan. Ya, Gini. Berapa sih ini kira-kira setahun itu menghasilin berapa banyak kopi keluar dari sini? Ada itu nggak? wah, itu sih statistiknya Pak Wako yang tahu. Saya belum punya ininya. Iya, iya. Saya belum ini. Nanti kita yang untuk jumlah besarannya. Tapi kebayang lah gede lah ya. Ya kalau Ya. sih lumayan. Lo sendiri berapa hektar? Ya, mulai nih. Saya bisa jadi selesai kuliah apanya dari kopi ini lah. Ini ya, tadi cerita itu ya, banyak melahirkan. Kan saya bilang kalau di sini tuh ya hampir semuanya itu petani. Pegawai pun nyambi jadi petani.
Misalkan kayak saya, ya saya juga masih punya kebun kopi. Dia masih punya kebun kopi juga, ya. Masih itu memang Penghasil tambahan ya. tradisi. Udah tradisi. Punya kebun kopi. Tambahan. Ya untuk penghasilan tambahan lah, hobi-hobi. Masih kurang aja kayaknya deh. Suka kangen metik-metik Nah, gitu itu kan, kali ya. potong-potong interest gitu kan. Sekarang Iya. saya punya kebun kopi adalah 12. 12 apa nih? Tapi bukan 12 hektar, 12 batang Arabica. Oh, yang ini ya? Yang di belakang ini. Ini bayangin ya, di rumahnya itu juga ya karena tradisi ya, emang udah panggilan Karena itu petani ya. tadi Petani itu ya. Ini kopi. Terus apa tuh yang di situ tuh? ada durian, ada jeruk gerga, ada markisa. Semua yang bisa saya tanam saya tanam. Duriannya juara juga rasanya. Kalau ini belum, ini baru berapa tahun, tapi ada di tempat di bawah saya tanam, itu lumayan udah panen ya, Hah? cukup bagus. Markisa juga bisa juga di sini, Pak. Markisa bisa. Ini saya dapetin markisa ini, saya main di Segamit ya, di daerah Supreme Energy itu, saya main off-road di sana. Saya Daerah main- mana tuh, Pak? Itu masih masuk wilayah Pagarlam juga. Di atas bukit sana cukup tinggi, 1.500-an ketinggiannya. Nah, saya lihat markisa di hutan gitu, tumbuh liar aja. Dan manis banget. Dengan markisa di apa? Sumatera Utara itu berasa Lebih manis. Makanya saya ambil, terus saya semai bijinya dan saya tanam. Saya coba bisa nggak di sini. benar bisa. Ya, ternyata hidup ini, tapi kita tunggulah 1 tahun lagi mungkin udah panen. Apakah rasanya sama dengan yang di sana? Feelingnya. Kalau menurut saya sama, karena di sini juga tinggi ya. Saya yakin sama. Jadi apapun yang jatuh ke tanah pagar alam tumbuh Iya, dan enak. enak. Terbukti Indah begitu banget ya. suburnya. Jadi inilah anugerah dari Tuhan ya untuk pagar alam. Kak, karena saya ngopi, saya ngopi Iya, sambil temennya. Ada satu yang jatuh di sini nggak bisa tumbuh. Apa? Gigi. Kalau giginya udah copot, udah Ya nggak udah, bisa udah tumbuh. ya. Gak sanggup deh tanahnya. Kak Biok sambil ngopi ya. ya. Jadi emang surga memang di sini ya. Oh, Benar luar kata biasa. Om Pram bilang Keren. tadi itu. Ya, jadi gini, Ah, saya tuh berharap sama teman-teman ya, pagar alam ini sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang luar biasa, anugerah yang harus terus kita potensi. Nah, itu. Nah, ini bagaimana kita bisa mengundang orang untuk datang ke sini. Nah, di situ makanya saya berharap oke, orang-orang oke. kayak Kim sebenarnya yang bisa mengeksplor ini. Nah, mungkin Kim yang bisa, apa sih yang bisa dilakukan oleh Kim? Coba ya kita tanya dulu. Kim, Iya, Dir. ini mau nanya nih, beneran ya? Beneran. Kenapa kesini sih nyangkutnya? Ini penggiat ini ya, Aksara Nusantara Pak. Nah, dengar cerita dia ke Jogja, ke mana-mana udah. Sekarang nanya, kenapa nyangkut? Aksara di sini, Ya. walaupun aksara sini agak kemiripan dengan aksara Rejang, terus aksara Serawai, aksara Lembak gitu kan. Mirip bolehlah mirip, akan tetapi rasa nyaman itu kan tidak ada kemiripannya. Oke. Ya. Nyaman di apanya? Ya tentunya kan dalam pembelajaran butuh juga sesuatu yang mendukung pembelajaran tersebut kan. Oke. Dari mulai kenyamanan mencarinya, dalam mencari pun ada kata harmoni dalam masyarakat. Itu udah terasa banget sebelum saya berangkat lah gitu ya. Bahkan sebelum berangkat. Sebelum berangkat udah terasa. Berarti sama ya kayak saya. Dari dulu sering melintas nih Pak. Saya kalau mudik Lebaran, mestinya lewat darat. Melintas. Lalu ada tulisan pagar alam. Baru kali ini kesampaian. Akhirnya sampai juga, walaupun nyampainya gelap. Penasaran juga, harusnya terang. Siang hari biar kelihatan tuh jalan ke pagar alam itu seperti apa pemandangannya gitu. Itu bisa kita urai. Nah terus Kim, Iya. Benar. udah berapa hari tuh ya? 16-17 hari kali Ini ini. hari yang ke-16. Pertama kesini kemana? Sampai di pagar alam itu kemana? Dari sini naik bus yang langsung ke pagar alam ada ya. Dari Kita boleh sebut merek? Boleh. Oke.
nggak apa-apa ya. Saya naik Sinar Dempo dan itu setelah pencarian yang cukup lama ya. Oh berarti bus ini juga dong bus Sinar Iya, Dempo. Sinar Dempo Iya. bus Iya, yang Sinar lama. Dempo. Iya terkenal ya. Karena jujur aja saya nggak pernah nemuin orang dari Pagar Alam atau Dempo. Yang saya tahu Dempo ada di Palembang. Dan ketika saya tanya orang kawan yang kenal di Palembang, dia bilang Dempo itu di Pagar Alam. Dan imajinasi tetap, oh Pagar Alam itu Palembang. Ternyata jaraknya jauh banget gitu. Iya iya. Oke, dan di situ tuh bisa dibilang pengen ke Pagar Alam atau Dempo lah. Kita waktu itu nggak mikir Pagar Alam ya, Demponya lah malah kan. Karena saya senang aktif mendaki gunung, dan di balik pendakian gunung itu saya memang mungkin beda. Jadi nggak cuma muncak, foto-foto, publish dan pulang. Jadi saya lebih suka ya entah ikut bertani, entah ikut kerja bakti, entah ikut Dengan berkarya masyarakat setempat dengan ya? masyarakat setempat, atau lebih jauhnya mungkin ke balai budaya. Karena memang saya senang aksara gitu ya, aksara Nusantara lah, termasuk aksara Jawa. Dan ini benar-benar baru memulai gitu ya. Itu yang benar-benar kenapa saya berangkat. Yang tadinya pun peralatan hiking lebih lengkap, sekarang lebih ke arah peralatan literasi yang saya lengkapin. Oh gitu. Iya, karena pengetahuan adalah long lasting, dan aksara adalah bagian saya mencintai Indonesia lewat aksara. Dan di belahan dunia manapun itu sangat sukar untuk orang punya aksara, negara manapun. Nggak semuanya punya. Amerika sekalipun, negara Amerika bahasanya dia nggak punya. Mohon maaf ya Amerika ya gitu ya. Dia pakai bahasa Inggris. Gimana dia punya aksara? Dan kita di Sumatera itu udah aksaranya udah beda-beda dan bahasanya beda-beda lagi. Ya mungkin kalau Sumatera itu dibelah-belah, negara Eropa mungkin ada berapa belas kali ya. Ya, ya. Tetapi ini Secara Sumatera luasan. dan Ah, dengan beragamnya. ah. Ya pelan-pelan ya udah saya telusurin, ya udah bismillah. Mohon sama semesta dan yang kuasa supaya saya mudah langkah sampai ke sini, dan dengan perjalanan 22 jam itu so amazing ya. Nyebrang laut ya, kalau kata orang Jawa santet aja nggak tembus lah kalau lewatin laut gitu kan. Iya, iya, iya. Ini gimana saya yang makhluk kasar gitu kan. Ya udah dengan sabar dan sampailah di sini. Bisa dibilang dalam 15-16 hari ini itu cukup waktu yang singkat. Kenapa kita merasa singkat dan tidak melihat waktu? Karena kita bahagia. Kalau orang nggak bahagia biasanya kan ngitung kalender, ngelihat jam. Lama banget. Lama. Itu saya ngerasa sampai kayak gitu kan. Apalagi udah di akhir bulan tuh lama banget gitu. Tagihan udah numpuk. Yoi. Itu saya langsung ke atas ke Dempo. Ah, Itu juga nggak langsung mendaki ke puncak ya. Saya masih ada 2 malam di sana ngapain? istirahat. Oh istirahat. Kalau Nah, bahasa ada keren capeknya juga. alasan pendakinya Aklimatisasi. aklimatisasi, penyesuaian ketinggian Ya, oke. biar nggak mountain sickness kan. Ah, Itu ngomong aja tuh udah di base camp, ada pintu belakangnya, langsung Gunung Dempo di Kampung 4 atas. Buka pintu, saya bilang assalamualaikum Dempo, izinkanlah kita bertemu. Ya kita ngebasahin lah bahasa gitu, mungkin oke. sebagian orang lu gila lu, ya nggak masalah lah, orang gila kan Pergi sendiri apa ada temen? sendiri Ke Demponya juga sendiri? sendiri. Oke. Ada Iya. lain yang makhluknya? Oke. Oke. Karena golongan malaikat biasa sendiri, nggak berkomunal. Oh begitu. Iya, Oke. kalau yang gerusiran baru ya. Iya, iya. Ya gitu. Kodian. Diusir maknya aslinya. Oh enggak. Ada tulisan doa ibu. Nah, terus apa yang didapetin? Yang didapetin sorry. Secara pendakian Dempo buat saya pribadi itu kayak pendakian ritual yang sangat dalam ya. Ya mungkin tidak akan bisa percaya sampai bisa bercumbu dengannya. Ngerasain sendiri. Ya, ya mungkin kebahagiaan tadi ceritakan keluar ngeliat Dempo. Dekatilah dia, sentuhlah dia, rangkullah dia. Itu akan dapat rasa lagi. Banget ya. Ya, itulah rasa, perjalanan rasa. Seringkali kan orang melihat keindahan Dempo dalam 5 menit sebuah puncak yang ada kawah, pelataran dengan caption. Padahal perjalanan pendakian adalah perjalanan yang sangat dalam, sekedar bukan cuma langkah kaki, Ada tapi adalah hal spiritual. gerakan hati. Karena di situ ada 99 ya Asmaul Husna, Selama di trek ada maksudnya? tulisannya, dan di Oke. situ ngena banget. Ngena banget. Bukan saya sosok religi ya, Bukan, gitu iya, ya. iya. Akan tetapi ya memang kita ya lebih ke arah mengingat semesta ini gitu kan.
Dan saya menghilangkan sebuah Persepsi. kepercayaan atau persepsi orang Dempo itu serem, Dempo itu kejam, Dempo itu mistisnya kuat. Akan tetapi Dempo adalah sebuah wujud, dari semua itu ada muncul satu adalah keindahan. Lihat aja yang satu itu. Gampangnya sih kayak gitu kan. Sehingga hatinya tertaut. Iya, bisa dibilang Menyatu. menyatu lah. Sampai nggak terasa waktu, itu kan ciri-ciri orang bahagia kan gitu. Tidak kenal waktu. Masa sih? Kira-kira kayak gitu lah. Nah, Mudah-mudahan sekarang aja PR-nya bisa kalau istiqomah. kayak gitu, gimana cara nyebarin rasa itu ke yang lain yang belum dapet rasanya nih? Begitu kira-kira Kak Iya, betul. Piu ya. Rasa itu akan menyebar ketika menyebarkannya lagi dengan rasa. Oke. Soal aksara. Soal aksara, ya bisa udah pertemukan, dan sebelum turun sampai ke kota di sini, saya udah latihan dengan beberapa literasi dari Google ya. Itu makin teka-teki lagi tuh. Nih anak zaman sekarang nih Kak. Eh, Udah jadi sahabat juga ya. Pasti lah. bukan anak dulu tapi hidup di zaman sekarang lah. Oh, udah umur juga sebenarnya. Udah ada umurnya. Udah ada. Udah ada umurnya. Buat Masih lebaran. bujangan? Apa berkeluarga? Oh, kalau itu nggak boleh jadi pertanyaan dan belum punya jawaban. Nah, di Japri aja nanti. Japri aja. Dan open mind lah. Di situ makin kusut lagi, dari 28 aksara Ininya. ya kaganga lah gitu ya. Ah. Kaganga, dan ternyata untuk di sini dia tidak kaganga tapi kegenge kan. Lafalnya, pengucapannya. Iya. Wah, makin unik lagi di situ. Belum lagi ada bahasa tadi, bahasa lisan dan tulisan ketika jadi i. Edi, idi gitu kan. Oh, English good juga dong gitu. American style. Ya, American style ya, kayak kalau rem sepeda tuh kanan belakang. Oke. Kiri depan. Oke. Ini beda lah gitu ya. Yang tadinya punya perencanaan, oke 3 hari bisa lah. Akhirnya. Udah nggak punya batasan waktu lah. Nah, tuh gimana tuh Kak? Nah, Ini itu. nggak punya deadline nih. Iya, jangan-jangan nanti nyusul Om Fran. Oh, Mudah-mudahan. waktunya. Nah, tadi itu pertanyaannya. Pikiran di saya, mungkin Kak Piu juga ini juga nih soal membagi rasa ke yang belum dapat rasa, which is itu orang-orang di luar gitu. Itu orang kan zamannya sosmed. Mungkin saya tangkap mungkin Kak Piu juga lagi mencari sebenarnya format mempromosikan wilayah sini kan. Ya. Wilayah sini gimana caranya di era digital, di era sosmed itu. Mungkin Ya. ada bayangan gitu. Ya, gini. Jadi Pagar Alam ini kan bukan kota transit, jadi kota tujuan. Oke. Jadi kita harus memanggil orang untuk datang ke sini. Nah, jadi kita butuh kalau daerah sekarang, daerah digitalisasi ini, ya bagaimana kita bisa mengeksplor apa yang ada di sini ke medsos itu. Itu penting biar orang tahu, oh Pagar Alam itu seperti itu. Nah, pada saat orang tahu dari media itu, orang ingin merasakan. Nah, gitu. Kita racunin gitu. Ya, jadi kira-kira. tahu, tapi kalau dia belum datang kan belum merasakan. Oke. Nah, yang kita harapkan itu dia tahu dan merasakan. Nah, harapannya dengan kalau dia mau merasakan, ya datang. Jadi misalkan Kim menempuh perjalanan 22 jam dengan bus Sinar Dempo hingga dia sampai ke sini, begitu sampai di sini, ya mungkin yang Kim hanya merencanakan untuk 1 minggu. Jadi sampai sekarang hari ke-16 belum bicara untuk kapan saya pulang gitu. Nah, itu yang kita ingin, itu rasa itu. Ya. Jadi mungkin itu ya seperti obrolan kita sebelumnya itu memang ini bagaimana caranya menyampaikan rasa itu lebih spreadnya lebih luas lagi. Rasanya itu tergambarkan di sosmed yang kita kembangkan nanti ke Iya. depan gitu Pak ya. Ya, jadi kalau kita bicara keindahan alam, misalkan dengan 1000 air terjunnya, gitu kan, Banyak banget air terjunnya. banyak banget. Tinggal kita mau yang mana, mau yang Karena kontur wilayah sini ya, ya, kayak gitu. begitu. Terus keindahan alamnya, kesejukan udaranya, dan kesegaran airnya gitu. Nah, itu kan butuh dirasakan gitu. Untuk bisa ngerasakan ya harus datang ke sini. Boleh lah ya kita undang teman-teman penggiat apalagi ya, peminatan khusus seperti itu ya, sport ekstrim sport kayak Iya. gitu bisa kita undang ke sini. Oke, itu udah ada tuh
undangan dari Kak Piu yang kebetulan memang pemangku, penguasa, bukan penguasa lah, pemangku wilayah pagar alam ini. Iya. Nama pagar alam ini sendiri keren banget ya, pagar alam. Ya, kalau kita mau lihat ya, kalau mungkin kita di Gunung Dempo ya, kita udah bisa lihat. Kalau di pagar alam ini kan seperti mangkok ya. Kotanya kan ada di sini kan, Plato ya. dikelilingin oleh alam kan gitu. Jadi kalau dia namanya pagar alam tuh, kalau kita mau ilustrasikan, oh mungkin ini yang dimaksud ya gitu. Oke. Pagar alam. Tadi pagi ketika itu tadi soal nama Kakak Piu itu, saya ingat teman cek, Iya. saya telepon, Om, ini pagar alam nih, wih deh, bahagia lo katanya gitu kan. Terus saya cerita, kayaknya kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Piu, mungkin kita akan undang-undang lah beberapa teman datang dulu lah sekarang gitu kan, kita cariin trip segala macam gitu kan. Yang penting itu dapetin rasa, jadi ada experience yang mereka harus rasakan, dan kemudian experience itu kita kemas dalam bentuk konten yang ya sekarang lagi tren emang sosmed gitu kan, sehingga nyebar rasa itu, banyak nyebar, jangan Kim doang yang nikmatin sama Pras, curang kan kayak gitu. Enggak. Saya senang berbagi kenikmatan tenang aja. Gitu. Masih belum milik pribadi, Bang. Iya. Si Om Bucek bilang, oke itu ntar kapan-kapan gue bawa keluarga gue off-road. Iya. Off-road santai deh. Saya di sini terlalu banyak pilihan, mau santai mau ekstrim juga ada di sini Lengkap gitu ya, kan. ya. Lengkap. Jadi masing-masing segmen bisa datang ke sini kan ya. Ya mudah-mudahan lah kita bergiat. Mumpung Covid belum bisa nih, crowd banyak kan belum bisa. Jadi kelompok-kelompok kecil bisa dong. Bisa itu kita buat konten-konten udah bisa. Cakep. Oke. Ini kita udah berapa lama nih ngobrol nih? Jam. Udah habis kayaknya waktu kita nih Kak. Mungkin kita harus sambung lagi. Kapan waktu kita ajak teman siapa lagi yang kita ngobrol lagi kayak gini ya. Sabtu pagi di pagar alam. Udah dari semalam tuh udah nggak sabar tuh Sabtu pagi di pagar alam kayak gimana nih. Ternyata memang enak nih kayak pohon gini. Itu simple banget. Kita bincang di bawah pohon gede kayak gini nih, enak banget, indah banget ya. Damai sejahtera. Iya. Mungkin Kak Piu ada yang mau disampaikan ke kamera yang di situ, penonton YouTube channelnya Yaskur Jamur ini tentang pagar alam atau apapun lah gitu kan, undangan resminya lah. Ya buat semua, saya Alfian Mosconi, itu nama politik ya. Nama panggung? Nama panggung Alfian Piu. Jadi mengundang semua teman-teman untuk bisa datang ke pagar alam. Jadi saya nggak bisa bilang pagar alam itu seperti apa, tapi tanya sama teman-teman yang sudah pernah ke pagar alam. Pagar alam lengkap untuk semua destinasi wisata. Gak ada PHP di pagar alam tuh ya? Nggak ada. Jadi rasakan sendiri nanti. Sah itu. Jadi untuk yang sudah tahu pagar alam, jangan hanya tahu, tapi rasakan. Jadi untuk bisa merasakan, ya harus datang ke pagar alam. Terima kasih. Oke. Gitu kira-kira bincang Sabtu pagi di pagar alam kita. Mudah-mudahan kita terus-terusan gali lagi, apalagi ini memang setelah ini kita mau keliling nih Kak. Ya. Mohon izin Nikmatin. melintas nih ya kita di sini. Ya. Kita akan explore, kita akan coba bikinin macam-macam nih. Pikirannya udah banyak banget nih. Iya. Mau bikin film pendek ya, mau bikin apa kayak tentang sini. Insya Allah jadi Pak. Oke. Gitu, ya. Oke. Terima kasih Siap. Terima kasih. Kak Piu, terima kasih Om Frans, Oke. terima kasih Kim. Oke, sama-sama. Oke, kapan waktu kita ketemu lagi. Dah ya. Oke. Minum kopi dong. Oh, oke. Alasong teh? Masih alasong teh. Jadi stock shot nih. Lagi minum. Ya, lagi ya, isok ya. Ayo nah, minum lagi. Oke. Ya. Ayo lagi. Sorry ya, gue minum dulu. Bumi langit timbangannya
putih di tebing tinggi, ngandun mudi mudi remaja.